Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Agus Mulyono. Mari kita lanjutkan belajar statistiknya. Kali ini kita akan bahas tentang hipotesis. Di dalam sebuah penelitian, ketika kemudian mendapatkan data, kemudian data dianalisis, kemudian muncul kesimpulan. Kesimpulannya begini, H0 ditolak. Nah, terus apa maknanya ketika H0 ditolak? Maka kita penting untuk memahami H0 dan H1. Penting untuk kemudian merumuskan hipotesis H0, H1. Hipotesis. Ini sementara, tesis adalah pernyataan. Jadi pernyataan sementara yang perlu dibuktikan. Oke, jadi hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu dibuktikan. Apakah nanti hipotesis ditolak atau diterima. Nah, H0 adalah hipotesis awal. Jadi H0 hipotesis awal. H1 atau disebut juga hipotesis alternatif. Untuk kepentingan praktis belajar statistik, bagaimana kemudian kita bisa membuat kesimpulan dari sebuah penelitian, maka kita harus memahami dulu bahwa penelitian apa saja, khususnya penelitian kuantitatif, maka tidak akan jauh-jauh dari penelitian yang itu melihat apakah ada perbedaan antara ini dan itu. Apakah ada hubungan antara ini dengan itu? Apakah ada pengaruh ini terhadap itu? Jadi tidak akan jauh-jauh dari situ. Tidak jauh-jauh dari kita menguji perbedaan atau menguji hubungan atau menguji pengaruh. Kalau kita akan melakukan penelitian untuk melihat perbedaan antara sesuatu, antara A dan B, maka H0-nya, jadi H0-nya selalu berbunyi tidak ada perbedaan. Ya. Jadi H0-nya selalu berbunyi tidak ada perbedaan. Kalau itu kita akan melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara sesuatu, maka H0-nya tidak ada hubungan. Oke, tidak ada hubungan. Kalau kita ingin melakukan penelitian untuk melihat suatu pengaruh dari sesuatu terhadap sesuatu yang lain, maka H0-nya tidak ada pengaruh. H0-nya tidak ada pengaruh. Nah, H1-nya kebalikan dari H0. Jadi kalau kemudian kita melakukan penelitian untuk melihat sebuah perbedaan, maka H1-nya ada perbedaan. Kalau kita melakukan penelitian untuk melihat suatu hubungan, maka H1-nya ada hubungan. Kalau kita melakukan penelitian untuk melihat sebuah pengaruh, maka H1-nya ada pengaruh. Oke? Contoh, suatu penelitian dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan prestasi siswa SMP A dengan prestasi siswa di SMP B. Maka H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan prestasi siswa di SMP A dengan prestasi siswa SMP B. H1-nya ada perbedaan prestasi siswa SMP A dengan prestasi siswa SMP B. Contoh lagi, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan. Apakah ada perbedaan bobot ayam yang dikasih pakan formula A dengan yang dikasih pakan formula B? Maka H0-nya adalah tidak ada perbedaan bobot ayam yang dikasih makan formula A dengan yang dikasih pakan formula B. H1-nya ada perbedaan bobot ayam yang dikasih pakan formula A dengan bobot ayam yang dikasih pakan formula B. Contoh lagi, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan
tingkat pendidikan orang tua dengan karakter putra-putrinya. Maka H0-nya mesti berbunyi H0 tidak ada hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan karakter putra-putrinya. H1-nya ada hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan karakter putra-putrinya. Contoh lagi, apakah ada hubungan tingkat kelurusan rambut dengan kesetiaan? H0-nya apa? H0-nya tidak ada hubungan tingkat kelurusan rambut dengan kesetiaan. H1-nya ada hubungan tingkat kelurusan rambut dengan kesetiaan. Contoh lagi, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh, ya, apakah ada pengaruh IQ terhadap prestasi siswa. Maka H0-nya, bunyi H0 adalah tidak ada pengaruh IQ terhadap prestasi siswa. H1-nya ada pengaruh IQ terhadap prestasi siswa. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi H0 selalu berbunyi kalau itu tentang perbedaan, maka H0-nya tidak ada perbedaan. H1-nya ada perbedaan. Kalau penelitiannya terkait dengan mencari hubungan, maka H0-nya tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan. Nah, kalau penelitiannya mencari tentang pengaruh, maka H0-nya selalu berbunyi tidak ada pengaruh, H1-nya ada pengaruh. Ya. Jadi ini penting, jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik, nanti menyimpulkannya di dalam sebuah penelitian akan menjadi salah. Oke, itu saja. Ya, saya kira praktis ya dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.